Nah, namun jangan khawatir, di sini Kang Kumis akan jelaskan bagaimana cara menetralisir ketika seseorang atau Anda merasakan hal seperti itu. Gak usah panik ya, yaitu amalkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kali ini Kang Kumis kembali menemani sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 ciri orang kena pelet ya. Kenapa di sini saya katakan orang? Karena ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pria ataupun wanita. Nah, namun di sini juga sekaligus Kang Kumis kasih solusinya ya, biar pengaruh-pengaruh negatif yang ada pada seseorang ini bisa dinetralisir ya. Kita tidak usah bicara siapa pelakunya, itu tidak penting ya. Tapi ketika Anda merasakan 8 hal yang ingin Kang Kumis sampaikan, gak ada salahnya Anda coba nanti netralisir ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, ketika seseorang merasakan hal-hal yang aneh pada dirinya, yaitu terutama bicara tentang hal ini biasanya dilakukan semata-mata untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, atau mungkin orang lebih mengenal dengan pengasihan ya, ilmu pengasihan. Tapi ini pengasihan yang memang dilakukan dengan cara-cara yang mungkin ya, yaitu artinya tidak real, semata-mata memohon kepada Tuhan, tapi dengan cara-cara mereka. Yang pertama yaitu ketika melihat orang tersebut ya, kita merasa iba, merasa kasihan ya, selalu menurut apa yang menjadi keinginannya. Tapi ini berbeda ya. Rasa kasihan yang Kang Kumis maksud di sini adalah kasihan yang memang kadang dipikir itu tidak masuk logika ya. Karena kasihan yang bisa dipahami secara umum kan ketika kita melihat atau melihat orang yang terlihat lemes, kemudian seakan-akan apakah ia sudah makan atau belum, itu bisa timbul rasa kasihan. Itu adalah rasa kasihan yang, atau memang kita tahulah penderitaan orang lain yang saat ini sedang dirasakan, itu juga timbul rasa kasihan. Tapi ketika timbul kepada rasa kasihan dengan orang-orang tertentu, ini mungkin adalah bagian dari pengaruh tersebut ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak fokus dalam waktu-waktu tertentu ya. Jadi seakan-akan Anda selalu ingat si dia. Jadi bukan seakan-akan, sebetulnya malah dia selalu Anda akan selalu ingat si dia ya. Terutama adalah pada saat Anda mulai terkena dari reaksi hal tersebut ya. Ini dalam kurun waktu tertentu, karena mungkin mantra itu akan diucapkan dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan, mungkin seperti itu. Ini baru mungkin ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah biasanya seseorang itu akan hilang nafsu makan, kemudian ingin sendiri ya, kemudian susah tidur. Hanya si dia dan si dia yang terlihat dalam hati dan pikirannya, teringat selalu ya, mengingat si dia. Nah, ini di sini tentunya ada dampak yang memang perlu kita pikirkan, yaitu ketika seseorang terus-menerus merasakan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul juga penyakit-penyakit fisik ya. Kalau Anda kurang tidur ya, susah makan, ini akan menimbulkan penyakit ya fisik yang awalnya memang ditimbulkan dari akibat perbuatan non fisik ya. Kemudian yang keempat, kita akan selalu gelisah, tidak tenang ya, otot-otot akan terasa kaku. Ini terutama adalah otot bagian bahu dan kepala pusing. Ini dampak secara fisik yang bisa dirasakan ketika seseorang memang terkena dampak dari pelet tersebut ya. Ini memang setiap orang ini akan merasakan perasaan-perasaan yang berbeda, tergantung pelet apa yang digunakan. Ini memiliki efek yang tidak sama. Jadi
Dulu pernah saya sampaikan ya, tema senada, cuman dampaknya berbeda. Ya, tapi memang ada kemiripan antara yang satu dengan yang lain, tapi ada juga perbedaan, dan perbedaan ini juga berdampak sama sebetulnya. Kemudian yang kelima, akan merasakan mual dan sendawa, seperti ada yang keluar masuk. Ya, nah ini adalah termasuk reaksi hal tersebut ketika sedang bekerja. Ya, karena apa? Ini memang mungkin sengaja dibuat seperti itu, karena ketika seseorang sedang merindukan seseorang lah ya, misalnya yang tanpa menggunakan pelet atau yang real, ini biasanya ketika kita rajin beraktivitas, maka mau tidak mau kita akan melupakan hal itu sebentar. Tapi di sini kan dibuat bagaimana biar orang itu menjadi malas dan terus mengingat target ini ya. Ini memang sengaja dibuat malas ketika seseorang terkena hal tersebut, biar dia selalu lebih apa ya namanya, lebih sering mengingat ya, lebih mengena, maksudnya begitu. Karena ketika kita rajin aktivitas, maka akan menghilang reaksinya. Lalu kemudian yang keenam adalah sulit dinasehati, gampang marah, dan selalu baper dalam semua hal. Jadi seakan-akan, ngapain sih kamu ikut campur dengan urusan saya? Itu seperti itu. Jadi tidak mau mendengar nasihat orang. Lalu kemudian yang ketujuh, biasanya orang akan merasakan kerinduan yang berlebih ketika sedang mendapatkan atau sedang terdampak dari perbuatan orang-orang yang memang mungkin ada yang suka menggunakan pelet. Lalu kemudian sering mimpi bersama dengan pelaku. Ya, ini sebetulnya karena faktor alam bawah sadar yang sudah dicetak sedemikian rupa, ya, agar selalu terhubung, ya, dengan pelaku. Kemudian juga sering mimpi melihat ular. Ini adalah gambaran. Ular memang sering digambarkan bahwa ketika seorang melihat ular ini sering digambarkan ya, seseorang sedang mengalami demam cinta dengan seseorang ini. Nah, namun jangan khawatir, di sini Kang Kumis akan jelaskan bagaimana cara menetralisir ketika seseorang atau Anda merasakan hal seperti itu. Gak usah panik ya, yaitu amalkan saja Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lakukan itu saja. Nah, sebetulnya ini adalah amalan-amalan yang begitu mudah ya, yang ketika ba'da sholat fardu ini sering diucapkan, atau bahkan pada sholat-sholat sunnah pun ini menjadi ucapan yang memang sudah menjadi rutinitas bagi sebagian orang ya. Lakukan itu. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.